Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau menderita sampai hari kiamat." Kemudian iblis membantah, "Haihata, haihata, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin umatmu akan bahagia, sementara aku masih hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu senang, sementara aku masuk dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang telah menciptakan aku dan memberi aku waktu untuk menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua." Maka para sahabat yang bersama dengan Rasulullah merasa gemetar ketika mendengarkan perkataan iblis tersebut. Lalu iblis melanjutkan dengan mengatakan, "Aku akan datangi mereka dari semua jurusan, muka dan belakang, kanan dan kiri. Dan ingatlah, orang yang bersyukur tidak dapat aku datangi. Dan siapa saja tidak terkecuali, yang bodoh atau yang pandai, buta huruf atau tidak, kafir atau beriman, kecuali bagi para hamba yang mukhlis, yakni ikhlas." Kemudian dialog antara Rasulullah SAW dengan iblis dilanjutkan. Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah orang yang mukhlis itu menurutmu?" Iblis menjawab, "Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad? Barang siapa cinta dirham dan dinar, maka dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang yang tidak suka dirham dan dinar, serta tidak suka puji dan pujaan, maka aku tahu bahwa dia adalah orang yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, aku tinggalkan dia. Sesungguhnya orang yang cinta harta, pujian, dan hatinya tergantung pada nafsu ataupun syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang aku jelaskan kepadamu. Wahai Muhammad, barang siapa yang mencintai kedudukan dan sombong, termasuk dosa besar. Wahai Muhammad, akulah yang memalingkan niat para pemimpin dari umatmu. Mula-mula mereka memikirkan umat, yaitu amanah. Tapi lama-kelamaan, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai. Dan itu semua adalah kepandaianku. Aku memiliki anak yang kuberi nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan sholat isya. Andai kata tidak karenanya, tentu ia tidak akan tidur terlebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Aku juga punya anak yang kuberi nama Mutakadi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anakku tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya, sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Aku punya anak lagi yang bernama Kuhyal. Ia bertugas mengusapi celah mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian dan ketika khatib sedang memberikan khutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tertidur, tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu, ada yang mengakhirkan sholat barang 1-2 jam. Setiap kali mau sholat, aku temani dia dan aku koda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk. Sehingga dia mengakhirkan sholatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya. Maka Tuhan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku, maka aku kirim 1 setan yang membuatnya lupa waktu sholat. Jika ia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan sholat. Aku katakan kepadanya, lihatlah kiri kanan. Lalu ia menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku, dan aku cium antara kedua matanya, dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Bagaimana mungkin umatmu bahagia, sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat? Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu, sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah sholat, sebab ia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang yang sehat.
Apakah engkau tidak tahu kisah seorang ahli ibadah yang beribadah secara ikhlas selama 70 tahun, sehingga orang yang sakit menjadi sehat berkat dakwahnya? Kemudian aku tidak pernah meninggalkannya sampai ia berzina, membunuh, berbohong, ingkar dan akhirnya bertekuk lutut dan bersujud kepadaku. Dialah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika mereka berkata pada manusia, "Kafirlah engkau." Maka tatkala manusia itu menjadi kafir, dia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Setelah menjelaskan kejujurannya, maka iblis pergi dari tempat perkumpulan Rasulullah dan para sahabat. Ibnu Abbas mengisahkan, setelah dia pergi, maka Rasulullah bersabda kepada kami, "Begitulah tipu muslihat iblis. Barang siapa yang mengikutinya, maka neraka tempatnya kelak. Wallahu a'lam bishawab." Demikianlah, semoga dengan mengetahui ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan keimanan, ketakwaan, dan melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah. Setelah